Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk meneguhkan rasa cinta tanah air dan semangat persatuan, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan Mars SMK Negeri 1 Tuban. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Sebelum kita memasuki acara inti,
Marilah kita buka dengan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ustadz Aunur Rafiq. Kepada beliau disilakan. Ala hadini ahwala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzu billahi minas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami sayiat wa tarfa'una biha 'indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa abadil mamat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal bi sirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Berikutnya yaitu sambutan dan arahan dari Kepala Sekolah sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Sucipto SPD MM disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Bapak Ibu GTK SMK Negeri 1 Tuban, Mas Ahmad Ramadan selaku narasumber. Jadi ini kelanjutan dari workshop-workshop yang kita lakukan. Salah satunya adalah memberikan pemahaman yang lebih terhadap Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan. Harapannya, meskipun Pak Cip yakin sebagian dari Bapak Ibu itu memang sudah terbiasa menggunakan, cuman kita kan perlu menularkan kepada yang lain supaya punya pengetahuan yang sama. Supaya kita bisa menilai seberapa kemampuan Bapak Ibu GTK nantinya, tentu harus ada karya yang ditunjukkan. Bukan sesuatu yang sulit sebenarnya AI itu.
tulis Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya sesuatu terus diperkenalkan kepada AI. Kalau buat poster itu seperti ini loh. Dan itu terus Anda memberikan pelajaran itu, maka dia akan mengenali karakter Bapak Ibu. Sekarang menulis apapun kalau sudah saling mengenal dengan AI itu ya cepat memang. Saya kira itu yang bisa Pak Cip sampaikan. Mungkin kelihatannya kurang semangat gitu ya. Biar Pak Cip saja yang kurang semangat ya. Nanti Mas Ahmad yang memberikan semangat, mumpung masih muda. Bapak Ibu nanti belajar. Muda itu tidak berarti pengetahuannya rendah, tidak. Pak Cip mengenal komputer pertama kali itu tahun 89. Jadi komputer yang masih build up dari luar itu tahun 89 Pak Cip sudah kenal itu. Kalau program-program mengetik masih WordStar, GeoWriter gitu kan, masih harus pakai DOS. Nah, orang-orang yang terbiasa mengenal disk operating system itu logikanya bermain. Dulu kalau Pak Cip bikin game itu kan pakai Turbo Basic, pakai Fortran dulu itu. Jadi memang kita harus memasukkan baris-baris program per baris. Jadi flowchart-nya kita itu harus bermain itu. Ini lupa lagi Pak Cip kalau kurang semangat tadi ya. Jadi tahun 89 Pak Cip sudah kenal itu komputer itu. Kemudian menjadi asisten dosen di KIP Malang dulu mengajar Fortran dan Turbo Basic. Apakah kemudian ketika mengenal lebih awal itu akan selamanya kemudian menguasai sampai hari ini? Tidak. Sampai batas tertentu yang kenal belakangan justru akan lebih bagus ilmunya. Ketika yang di awal-awal ini tidak lagi belajar. Sekarang perintah-perintah untuk membuat game itu malah tidak sulit sekarang, karena sudah punya pembantu yang disebut AI ini gitu. Kalau dulu kita harus buat dulu flowchart-nya. Kalau mahasiswa menjawab ini betul, dia harus ke sini. Kalau dia menjawab salah, dia harus ke atas lagi. Terus begitu, merubah lagi perintahnya. Jadi harus pandai-pandai memanfaatkan teknologi informasi ini untuk kemaslahatan. Tentu tidak boleh melanggar norma-norma yang sudah berlaku. Saking mudahnya menggambar wajah manusia kemudian lupa bahwa di dalam Islam itu tidak boleh menggambar makhluk hidup. Jadi apa-apa saiki ana gambare wong. Kalau Pak Cip kan cukup dengan kertas dikasih percikan, kasih tulisan gitu. Enggak perlu gambar orang. Saya kira itu, semoga kegiatan kita bisa memberikan manfaat khususnya buat anak-anak nantinya. Teman-teman yang bertugas yang urgen-urgen bolehlah enggak usah ikut. Kayak Pak Parno misalnya jogo regol kono. Nanti kalau ada tamu, sahabat-sahabat itu enggak ada yang nangani nanti itu. Sahabat-sahabat pena kita
Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pada hari ini untuk pembelajaran AI kita buka dan bisa dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Pak Cip. Setelah ini Bapak Ibu kita langsung ke materi inti. Namun sebelum itu kita foto terlebih dahulu bersama-sama. Monggo Pak Cip, Pak Ru, Mas Rama untuk mengambil tempat. Bapak Ibu minta tolong untuk berdiri terlebih dahulu. Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah monggo ke depan, Pak Fir, Bu El, Bu Retno, Pak Tono, Pak Mardi monggo, Pak Miftah. Terima kasih disampaikan. Dengan demikian berakhirnya acara pembukaan kegiatan kita pada pagi hari ini. Setelah ini kita masuk ke materi inti, waktu dan tempat. Saya silakan kepada Mas Ahmad Ramadan sepenuhnya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya dibawa aja ya Bapak Ibu, izin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sucipto SPD MM, dan juga Bapak Ibu guru sekalian, pengajar SMK Negeri 1 Tuban. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, saya Rama. Bapak Ibu bisa panggil saya Mas Rama, karena sejatinya saya ini muridnya Bapak Ibu juga. Saya ini keluarga besar SMKN 1 Tuban, Bapak dan Ibu, karena istri saya alumni sini, Mbak Nana. Alhamdulillah kemarin memang dikenalkan dengan Bu Sandi yang kebetulan membutuhkan insight baru terkait dengan AI, dan kebetulan saya ini juga concern di AI, terutama di edukasi AI untuk pendidikan. Dan alhamdulillah hari ini saya dan Bapak Ibu bisa belajar bersama, karena saya merasa jadi kembali ketika di kelas Bapak Ibu. Kebetulan saya juga guru, saya ini ngajar di SD Bapak Ibu, di BAS ya. Dan alhamdulillah ketika saya berhadapan dengan Bapak Ibu ini, saya jadi teringat satu cerita, yang mana ketika kita dalam hal ini sebagai guru, yang membedakan kita dengan murid adalah kecepatan kita mendapatkan informasi. Betul nggak? Kecepatan kita mendapatkan informasi yang membedakan kita dengan murid. Jadi saya Bapak Ibu ngajar SD di tahun sekarang itu tantangannya luar biasa, karena anak SD itu sudah bisa akses informasi yang sangat cepat, dan keuntungan anak SD free time-nya dia itu lebih panjang daripada kita yang sudah berusia. Jadi setiap saya masuk kelas Bapak Ibu, itu selalu ada pertanyaan baru dari murid saya, entah itu apapun, dan itu dari asal-usulnya dari ChatGPT, dari Gemini. Mungkin putra-putri Bapak Ibu di rumah juga mengalami hal yang sama. Bapak ditanya A, ditanya B. Ya, kalau kita tidak tahu, mereka langsung tanya ChatGPT. Maka dari itu, hari ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu. Kebetulan saja, mungkin yang akan saya share ini karena saya lebih tahu dulu. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti kita akan sharing bersama, ala guru lah Bapak Ibu ya, kita saling berbagi ilmu seperti itu, belajar tentang video AI, begitu, video AI. Nah ini kebetulan biodata saya Bapak Ibu, alhamdulillah saya kemarin itu juga masuk di Guru Konten Kreator Jawa Timur, jadi saya ngonten Bapak Ibu di Instagram. Bapak Ibu jika ingin mengecek profil saya bisa lihat di username saya itu @ramalabs. Kemudian juga salah satu pemuda pelopor di bidang IT, Kemenpora, dan yang terakhir kemarin memang mendapatkan sertifikasi dari Google, jadi untuk belajar AI seperti itu. Dan hari ini kita belajar bersama Bapak Ibu. Kalau kata Bu Sandi kemarin, beliau menyampaikan, teman-teman siap diajak berlari kok Mas, gitu. Siap nih Bapak Ibu nggih? Siap nggih? Ya, diajak lari yang muda-muda nggih. Baik. Oke, next. Ya. Sebelum saya masuk materi, saya mau kasih goals dulu Bapak Ibu. Kalau kata Bapak Kepala Sekolah kita tadi, hari ini kita belajar punya output. Nah, outputnya berarti karena ini pelatihan video, bentuknya harus video. Maka saya ingin menampilkan video, beberapa contoh yang nanti sekiranya bisa Bapak Ibu terapkan sebagai acuan, video AI yang seperti apa, begitu. Ada beberapa video ini minta ditampilkan, Bapak. Ada yang ini ya, enggak bawa laptop ya Bapak Ibu ya, pakai HP ya. Oh, bawa laptop semua, tapi bisa mengoperasikan pakai bangku yang enggak ada mejanya. Aman ya? Oke.
Ada beberapa video Bapak Ibu, mungkin bisa di play. Ya. Oh iya Bapak Ibu, saya pengen kenalan sama guru multimedia. Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Oh DKV, iya maaf DKV sekarang. Oh Bapak nggih. Iya, mohon izin ya Bapak. Ini karena sebenarnya kalau seperti ini, saya rasa guru multimedia lebih jago. Mohon izin ya Bapak. Ya. Boleh di Early faucets blocked the water with a rubber washer, but every time you closed it, the washer got crushed and wore down fast. Within months, it started to leak. So they changed the approach. They built a ball faucet. Turn the ball. Iya, bahasanya nanti kita bisa ubah ke Indonesia. Ini kalau zaman dulu berapa hari Pak bikin animasi seperti ini Pak? Kalau di kafe itu. Kan buat seperti ini juga nggak Pak, animasi nggak? Rendering ya. Nah itu sangat luar biasa susahnya, apalagi butuh spek laptop yang tinggi, komputer yang tinggi, dan alhamdulillah ini hanya selesai dalam waktu 5 menit Bapak Ibu. Jadi ada cara, sebenarnya kalau bikin video AI yang terpenting bukan alatnya, tapi workflow, urutan pengerjaannya. Jadi ketika kita tahu stepnya, alat apapun itu nanti bisa kita manfaatkan. Karena jujur saja, AI sekarang itu komersil. AI itu komersil, tidak gratis sebenarnya. Kalau Bapak Ibu bikin pakai ChatGPT atau Gemini, itu memang gratis, tapi sangat terbatas untuk video AI. Kalau gambar pun juga sangat terbatas. Cuma hari ini saya pengen sharing ya trik kecil supaya Bapak Ibu bisa aksesnya lebih banyak seperti itu. Boleh yang video lain Bapak? Cuma satu ya yang kekirim? Baru masuk? Ya. Nah jadi sebenarnya kalau kita nanti pakai video itu kita bisa pakai yang kemarin saya share Google Form, itu kan memang ada sekitar 50% yang belum pernah membuat video pakai AI. Oke. Nah, belum sama sekali Ibu? Belum, oke. Lah, untuk membuat video ini bisa pakai laptop atau HP. Ya, cuma saran saya pakai laptop. Kenapa? Karena ketika pakai laptop itu kita lebih bisa fleksibel membagi tabnya. Karena workflow pembuatan video itu kita akan pindah-pindah dari aplikasi satu, aplikasi dua, aplikasi satu, aplikasi dua. Kalau yang mungkin Bapak Ibu pikirkan sekarang membuat video seperti tadi adalah dengan cara kita menulis prompt panjang, kemudian menjadi video yang bagus seperti itu. Nah ini harap turunkan ekspektasi sedikit, karena memang membuat video itu ada 7 step yang harus Bapak Ibu lalui. Ini mungkin bisa sering muncul di FYP Bapak Ibu juga terkait dengan time lapse. Ada ini ya Bu, jurusan bangunan ya kalau nggak salah ya. Nah ya ini Pak untuk video promosi sekolah, pembangunan SMK dan sebagainya bisa. Nanti boleh kita belajar ini. Next ada video lagi Bapak. Nah ini untuk mungkin mesin otomotif ya. Ya, ini pakai AI nih Pak, pakai Gemini yang terinstall di HP Bapak Ibu itu. Oke, next. Komputer TKJ. Saya kemarin membacanya memang tujuan pembelajarannya untuk membuat video pembelajaran. Tapi jangan khawatir karena ada juga yang videonya berbicara seperti next mungkin videonya Bapak. Seperti ini, ada suaranya boleh kali ini. Kita belajar perekonomian Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi konsumsi, investasi, dan ekspor. Oke, next. Indonesia punya potensi besar karena sumber daya alamnya melimpah. Slide presentasi aja Pak. Tetapi inflasi dan pengangguran masih menjadi tantangan ekonomi. Nah,
Itu adalah gambaran output kita di ending nanti. Hasil dari workshop hari ini adalah satu video setiap guru. Videonya sangat bebas karena video itu tergantung dari background Bapak Ibu masing-masing. Di sini saya cuma sharing terkait dengan workflow. Caranya bagaimana? Terkait ide, nah itu milik kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Ini saya kasih gambaran sedikit kenapa kita harus AI sih Bapak Ibu ya. Karena gini, kemarin saya ke Jakarta ngisi pelatihan juga Bapak Ibu untuk para guru. Di kota besar pun ada guru yang belum sama sekali memanfaatkan AI Bapak Ibu. Jadi sangat mungkin lebih cenderung tidak mau memakai AI. Padahal ini kan hanya tool sebenarnya. Selayaknya dulu kita sebelum ada kalkulator, ya, ketika ada kalkulator kan kita pakai kalkulator, kayak gitu aja sebenarnya. Jadi ini ada beberapa penelitian yang mungkin tidak perlu saya sampaikan karena ini sudah sering digaungkan bahwa guru harus pakai AI dan sebagainya. Ya, hari ini kita fokus ke video. Next, Bapak. Nah, yang jadi fokus kita adalah video ini. Kenapa kok kita harus perlu belajar AI video? Nah, apalagi di SMK yang mana pembelajaran itu lebih bagus kalau ada visualnya, lebih kena gitu ya. Yang pertama karena visualisasi konsep, ya. Contoh mesin, kalau bongkar mesin memang bisa di SMK, tapi untuk membelajarkan teori agar tidak masuk ke kelas dan sebagainya, kita perlu visual dulu. Dulu sangat susah mendapatkan visual seperti ini, hanya gambar 2D mungkin, 2D. Sekarang kita bisa visualisasikan jadi video 3D seperti ini. Dengan bekal ilmu yang Bapak Ibu punya, Bapak Ibu pasti punya bayangan untuk membuat mesin seperti apa, ya, membuat komputer seperti apa, seperti itu. Gitu. Dan siapkan untuk era AI siswa. Udah waktunya seperti itu. Next mungkin, Bapak. Oke. Next, ini tadi sudah saya perlihatkan. Nah, ini rahasianya Bapak Ibu. Jadi, langkah pertama biasanya ketika saya ingin membuat video, itu saya melakukan yang namanya reverse engineering. Artinya kita cari dulu video contoh. Kayak tadi yang saya tampilkan, itu adalah referensi yang akan saya bedah menjadi reverse engineering itu. Saya lihat dulu itu videonya, ya, terus ke bawah. Ternyata sebelum membuat video kita butuh yang namanya storyboard. Kemudian sebelum membuat storyboard kita butuh yang namanya visual asset atau gambar-gambar itu tadi ya. Kemudian promptnya, scriptnya, brainstormingnya. Biasanya yang kita lakukan itu kita loncat dari prompt langsung post production. Padahal ada sekitar 7 step ini, dan dalam tanda kutip kalau pengen video pembelajaran ya Bapak Ibu. Karena video pembelajaran itu kan harus kita kurasi dulu. Kita lihat apakah videonya itu benar, ya, karena AI itu punya satu penyakit. Penyakitnya namanya halusinasi. Kita nggak minta dikasih. Itu penyakitnya AI. Makanya kita belajar nanti gimana cara menahan AI supaya tidak halu. Begitu. Nah, ini mungkin Bapak Ibu boleh foto dulu nggak apa-apa, karena nanti kita praktek biar bisa tinggal scroll kayak gitu. Oh, stepnya ini. Kalau saya belum step 3, jangan langsung step 4. Nanti nggak jadi videonya. Karena video pembelajaran itu beda dengan video biasa. Kalau video pembelajaran, kita dituntut kebenarannya. Apakah ini betul secara teori, apakah ini betul secara struktur, nah itu kita yang tahu, begitu. Next, Bapak. Oke, kita masuk ke yang pertama. Bapak Ibu, saya minta kejujurannya. Siapa yang ketika minta buatin gambar ke AI, langsung masukin prompt? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan Bapak Ibu? Ada ya? Misal gini Bapak Ibu, buatkan saya gambar flyer Agustusan.
Semua ya. Oke, saya perkenalkan satu konsep seperti yang disampaikan Pak Cip tadi sebenarnya. Semakin kita banyak mengobrol dengan AI, semakin AI tahu kita. Maka itulah satu langkah awal fondasi ketika kita mau pakai AI. AI harus tahu apa dulu yang harus kita lakukan. Kita brainstorming dulu. Bapak Ibu nggak perlu ngetik, sekarang itu bisa voice kan. Saya pengen buat video mesin apa mesin tebu katakanlah gitu Bapak Ibu ya. Saya tuh pengen setiap bagiannya itu kayak ada bla 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 blanya. Nah itu kan Bapak Ibu yang tahu konsepnya. Kirim Bapak Ibu. AI sekarang cerdas sekali. Kata-kata kita yang kurang terstruktur secara semiontik apa ya? Semantik ya. Secara semantik itu AI bisa ngerangkai kayak gitu. Jadi langkah ini jangan sampai tertinggal Bapak Ibu ya. Kalau untuk pembelajaran biasanya saya membedahnya pakai template ini. Yang pertama, materinya apa? Siapa targetnya? Karena ketika berbeda gak dikasih targetnya, wah dia halunya iya keterlaluan, luas sekali, tidak mengkerucut. Tujuan pembelajarannya, durasi videonya, karena kita mau bikin video. Nah yang paling penting nomor 5 Bapak Ibu, kalau kita mau bikin video, nomor 5 adalah kuncinya. Style videonya, mau kartun, realistik, mau 2D, atau mau Pixar, itu. Jadi yang kayak video mesin, tadi itu stylenya realistis namanya, benar-benar kayak style yang asli. Pak, saya nggak ngerti, Mas ya, Mas saya nggak ngerti gimana style-style dalam video AI. Cari di Google dulu, pengen buat video kayak gini loh AI, gitu aja selesai Pak. Ini stylenya namanya apa? Oh realistik, oke kita berikan di AI satunya. Maka dari itu tadi saya minta pakai laptop karena kita akan loncat-loncat itu tadi. Buat membangun sebuah konsep. Nah gitu. Nah yang terakhir, apa pesan utama yang harus diingat siswa? Karena siswa sekarang kan sukanya video pendek Bu ya. Kalau jenengan kasih YouTube itu yakin saya di skip itu. Iya Mas. Di skip ya Mas. Ya begitu. Apalagi YouTube sekarang bisa dimasukin Gemini, rangkum video ini selesai. Ya, jadi strategi juga buat video pendek itu 1 menit strategi juga. Next. Nah ini yang tadi kerangkanya ya, tujuan pembelajarannya. Ini boleh Bapak Ibu foto atau materinya boleh dikirim ke Bapak Ibu Bu Sani, nggak apa-apa. Biar Bapak Ibu nggak perlu mencatat. Nah itu saya kasih notion besar, notice besar. Jangan minta AI membuat prompt. Oke, jangan minta AI buat prompt. Untuk tahap ini ya Bapak Ibu ya, untuk tahap awal. Tapi minta AI buat ide dan konsep terlebih dahulu. Jadi ketika tahap awal Bapak Ibu langsung minta prompt, wah itu halunya luar biasa. Kayak kita sering gak sih jengkel kayak, bukan gini yang saya maksud. Ya Bu ya, gini loh. Ya, itu karena AI-nya belum paham apa sih yang ada di otak kita itu apa, kepala kita apa. Dan ini berlaku untuk semua AI. Untuk semua AI. Oke, Bapak Ibu ya. Ini boleh Bapak Ibu nanti coba perannya apa, tugasnya apa, mata pelajarannya dan sebagainya. Gimana cara supaya kita tidak mengulang-ulang berbicara dengan AI-nya? Nah, tergantung AI-nya. Kalau Bapak Ibu pakai ChatGPT atau Gemini. Nah, katakanlah Gemini. Gemini itu ada fitur namanya memori. Di memori itu Bapak Ibu bisa memberikan peran ini. Contoh gini, saya punya Gemini. Gemini itu saya beri memori, dia adalah seorang guru SD, suka AI, suka videografi, suka bikin poster. Ketika saya ngobrol sama dia selalu mengingat saya sebagai guru SD, videografer, suka AI dan sebagainya. Nah Bapak Ibu boleh tuh sekarang kalau mau nyoba di setting ada yang namanya memori. Itu nanti saya tunjukkan punya saya di akhir video. Kalau Bapak Ibu pengen mengambil formatnya nanti saya kirim. Supaya kita tidak mengulang part ini. Anda adalah perancang pembelajaran dan sebagainya. Begitu. Bapak Ibu boleh ambil nanti. Next.
Nah, ada aturan yang sering aturan rahasia, dirahasiakan orang lah bahasa kerennya kalau konten kreator gitu, rahasia para konten kreator video AI gitu. Sebenarnya simpel aja, aturan dalam video jangan pernah bikin video pakai teks, pakai prompt. Kalau kita pengen video kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, mulai pembuatan video dari gambar. Jadi flow-nya adalah setelah kita brainstorming, dapat konsep, ya, kita minta ke AI untuk membuatkan prompt gambarnya. Gitu ya, Bapak ya. Brainstorming, dapat konsep, minta AI untuk buatkan prompt gambarnya. Tidak boleh langsung loncat ke video, karena nanti akan sangat-sangat berbeda. Dalam dunia video AI itu mengingat setiap pixel. Jadi dia nggak akan ngerti ketika teks itu kita suruh promptnya, pasti ngawang. Tapi kalau kita pakai gambar, dia akan anchoring, akan kayak menandai. Oh, misal logo SMK, pixel biru di sini, pixel merah di sini. Dia akan animasikan itu. Maka yang pertama Bapak Ibu harus lakukan seperti ini. Minta ChatGPT atau Gemini boleh. Saya sarankan ChatGPT karena lebih enak dipakai ngobrol. Berdasarkan konsep video di atas, berarti kan kita udah buat konsep ya. Buatkan prompt image generation untuk setiap scene. Gaya visualnya yang tadi saya sampaikan, semi realistic 3D, aspek rasionya berapa, pencahayaannya apa, output dalam bahasa apa, bahasa Inggris kah, Indonesia kah, tampilkan dalam tabel. Nanti dia akan buat seperti ini, scene 1 durasi berapa, promptnya apa, scene 2 durasi apa, promptnya apa. Nah, prompt inilah yang nanti kita akan pakai sebagai bahan anchoring atau visualnya. Jadi sebenarnya video adalah kumpulan gambar-gambar. Ngoten nggih Bapak nggih? Bapak multimedia, DKV. Nah, jadi ketika kita mau bikin video, maka kita harus punya gambar-gambar yang akan ditata. Maka dari itu sebelum buat video kita usahakan harus pakai gambar. Oke, next. Misalkan prompt ini kita bikin gambar, itu jadinya kayak gini. Nah, untuk terus mengubah prompt ke gambar, saya pakai Nano Banana Pro. Ini 100% gratis. Bapak Ibu bisa generate 1000 gambar sehari pun bisa, tapi tidak pakai aplikasi Gemini. Pakai aplikasi yang namanya Google Flow. Nah, Bapak Ibu boleh buka sekarang, Google Flow namanya di web. Di situ Bapak Ibu bisa generate gambar HD 1K, 2K seperti ini, itu ratusan bahkan ribuan, dan itu gratis, nggak ada kreditnya. Kalau di aplikasi itu terbatas, harian cuma 10 atau berapa gitu, saya lupa. Ya, Bapak Ibu boleh buka Google Flow. Nanti kita akan bahas ini di praktek ya. Intinya ketika kita udah mendapatkan prompt gambarnya, prompt tadi dari ChatGPT itu kita masukkan ke Google Flow ini. Kemudian di pojok bawah itu ada Nano Banana 2. Nah, itu kita pilih, terus kita enter, hasilnya gambar seperti ini. Kenapa harus pakai Google Flow ini? Karena kita bisa bikin gambar berurutan. Karena Google Flow ini sifatnya project folder. Jadi folder dalamnya itu project-projectnya, gambar-gambarnya maksud saya. Oke, next Bapak. Nah, ini contoh aja Bapak Ibu ya. Contoh scene 1. Promptnya saya ambil di ChatGPT. Saya masukkan ke Google Flow pakai Nano Banana, jadinya gambar nomor 1. Prompt 2, jadinya gambar nomor 2. Prompt 3, jadinya gambar nomor 3. Prompt 4, jadinya gambar nomor 4. Prompt 5, jadinya gambar nomor 5. Prompt 6, jadinya gambar nomor 6. Nah, dari sini baru boleh kita bikin video.
Jadi video yang bagus di AI itu dibuat based on image. Gambarnya harus ada dulu. Kalau gambarnya belum ada, langsung text to video, konsistensinya akan rendah. Apalagi maksimalnya AI itu 10 detik. Kalau yang gratis mungkin bisa 6 detik. Kalau yang premium itu bisa 30 detik. Yang sekarang Seedance 2.0. Tapi langganannya mahal. Gitu. Ini ya Bapak Ibu ya. Oke, saya stop sampai sini. Bapak Ibu ada pertanyaan dulu sebelum lanjut? Ada yang mau didiskusikan dulu? Cukup jelas nggih? Oke. Kita lanjutkan ya. Jelas ya? Kalau kecepatan saya kurangi Bapak Ibu. Aman? Masih aman ya? Oke. Berlari kita ya. Berlari. Next. Nah, ini part penting yang tidak boleh Bapak Ibu lewatkan. Jadi ketika kita sudah dapat gambar, kita wajib review dan lihat konsistensi visualnya. Kemarin saya ada cerita Bapak Ibu, pas workshop saya tanya nih ke Bapak Ibu yang di pelatihan kemarin. Saya tanya gini, simple aja pertanyaannya, beneran nggak AI itu membantu Bapak Ibu gitu? Saya tanya gitu, kalau beneran membantunya itu di bagian apa? Katanya gini, mempercepat waktu pengerjaan. Saya tanya lagi, serius Bu? Iya Mas, saya ketik prompt langsung jadi. Setelah itu Ibu langsung pakai enggak? Ya saya koreksi dulu sih. Pertanyaan saya Bu, dulu sebelum ada AI, kita capek membangun dari nol, menulis dari nol sampai jadi. Begitu ada AI, kita capek merevisi yang jadi menjadi sempurna. Gini apa mboten? Bener ya Bu ya? Saya pun begitu Pak. Dapat bikin LKPD ya. Bikin LKPD. Kok gini ya? Ngeprom lagi sampai jadi. Sebenarnya kita menukar waktu aja kan? Menukar waktu sebelum dan sesudah ada AI. Tapi saya beri catatan, kalau belum tahu caranya, kalau udah tahu caranya, insya Allah 1 kali prom sudah selesai. Gitu, pakai sistem. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya. Ini review dan konsistensi visual. Kadang gambar itu agak ngelantur. Sejujurnya bikin video itu nggak segampang itu Bapak Ibu. Bener-bener effort. Karena apa? Ya tadi kita ngoreksinya satu-satu gambarnya. Ini checklist dulu kalau udah. Oke, next. Nah, kita masuk ke intinya. Inti dari segala inti ini. AI video generator. Saya sudah coba semuanya, Bapak Ibu. Ini free sampai berbayar. Google Flow, Kling, Seedance, Veo, Helluo, Pika, Runway, Luma. Mungkin juga Canva, saya coba. Bapak Ibu kayaknya udah punya Canva Pro semua ya? Canva Education ya? Tapi Canva itu videonya agak kurang sebenarnya. Tapi cukup untuk pembelajaran, bisa. Nah, di antara semua ini, hari ini saya pilih satu tools, yaitu Google Flow. Karena dia kredit AI-nya itu bisa kita akali. Jadi, Bapak Ibu harus punya banyak akun. Nanti Bapak Ibu siap-siap 1-5 akun untuk mengambil kredit gratisnya. Kalau beli Google Plus itu 75.000 Bapak Ibu. Sayang sekali kalau untuk video saja. Kita ambil sedekahnya Google aja, gratisan. Tapi ganti-ganti akun. Dan itu tiap hari ke refresh. Dapat 50. Bapak Ibu bisa gunakan. Ini ya. Alur produksi videonya saya tekankan kembali dari gambar, kemudian AI video generator, jadi video per scenes. Begitu. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu punya tools lain selain Google Flow, saya persilakan pakai hari ini. Karena memang yang gratis Google Flow. Kalau ada yang punya yang pro, yang lain tambah bagus hasilnya nanti.
Oke, next. Nah, ini Gemini Google Flow ya. Oke. Sebelum lanjut saya mungkin di laptopnya Bapak ya. Boleh buka browser Pak, Google Flow. Ya. Saya langsung tunjukkan aja. Di laptop saya nggak bisa nyambung ya Pak? Pakai apa Pak? WiFi? Pakai HDMI ya? Saya tuh nanti kan mau praktek bikin gitu Pak. Google Flow. Google Flow. Ya, yang paling atas. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, create with Google Flow. Pakai akun terserah nggak apa-apa. Akun keluar semua ya Pak. Bisa. Ya. Itu salah satu nggak bisa Pak. Sambil Bapak Ibu buka nggak apa-apa. Nanti sebelum sesi praktek biar gini. Pakai HP bisa Bapak Ibu. HP itu ada aplikasinya malahan. Google Flow di Play Store atau di App Store ada. Kalau laptop pakai web aja, Ibu bisa. Iya, Google Flow beta kalau di HP. Bisa ya Bu, Google Flow. Nah ini, get started, new project. Oke. Nah ini ya Bapak Ibu di layar ya. Coba klik profil Pak yang pojok kanan atas. Nah itu profilnya, kalau gratis dapat 50 poin. Poin ini hanya berkurang kalau Bapak Ibu bikin video. Kalau bikin gambar, bikin 100 gambar pun gratis Bapak Ibu. Wah enak ini, Google Flow. Oke lanjut Pak, itu yang get started. Mantap ini Pak. Ya project baru. Nah kalau Bapak Ibu buat project baru, tampilan awalnya kan kayak gini kalau di laptop. Kalau di HP pakai aplikasi aja nggak apa-apa. Itu apa yang X di pojok itu di X aja Pak, sesi tanpa judulnya di X. Nah muncul kayak gini Bapak Ibu. Itu di setting yang ada gambar setting bawah itu. Ya itu yang bawah itu Pak, box bawah, ya kanannya. Oke, nah itu diklik, ini muncul settingan seperti ini. Nah disinilah letak Bapak Ibu pilih foto atau video, ya. Kalau foto, Nano Banana, formatnya Bapak Ibu atur ya. Pengen videonya landscape atau portrait di sini. Kali 1 kali 2 itu pengen di-generate berapa jenis gitu. Biasanya optimalnya ya 2 udah cukup. Biar ada 2 jenis kayak gitu. Nah kalau pengaturannya udah siap, kita simpan. Nah prompt yang dari GPT tadi Bapak Ibu tempel di sini, gitu. Nanti jadi gambar. Oke, ini sedikit saya spill terkait Google Flow. Kembali ke PowerPoint Bapak. Canva. Ya. Ini ya Google Flow. Next, Bapak. Ya, next. Oke. Katakanlah Bapak Ibu sudah punya gambar. Sudah muncul kayak gambar saya tadi. Cara membuat videonya itu ada 2 mode. Nah, 2 mode ini fungsinya berbeda.
Yang pertama ini itu mode 1. Jadi gambar kita animasikan. Simple. Gambar kita animasikan. Dikasih prom apa, Mas? Kita minta ChatGPT lagi promnya. Buatin prom video per scene-nya kayak gitu. Nanti muncul. Nah, kemudian itu kan di Google Flow ini ya, gambarnya kita klik, ada gambar animasikan di situ, ya. Kemudian kita masukkan promnya ini ya, bla 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 bla. Ini tinggal copy paste di ChatGPT. Kemudian kita generate. Nah, supaya mempermudah, saya punya buku panduan yang sudah saya siapkan, biar Bapak Ibu enak bacanya. Saya kirim ke Bu Sandi, nanti bisa di-share ke Bapak Ibu ya. Sudah, Ibu? Itu ada catatan materi saya, Bapak Ibu sambil boleh dibaca-baca nanti jika ada kebingungan terkait presentasinya. Jadi saya ulangi, untuk video ini adalah kumpulan gambar yang kita animasikan. Promnya dari mana? Kita minta ke ChatGPT lagi. ChatGPT yang apa? ChatGPT yang sudah kita ajak brainstorming tadi. Begitu. Nanti pas sesi praktek saya tunjukkan punya saya langkah-langkahnya supaya kita nanti tidak ngawang gitu ya. Next. Nah, yang mode 2 ini lebih detail lagi Bapak Ibu. Karena yang 2 ini itu pakai metode gambar pertama dan gambar terakhir. Jadi kita kunci AI-nya. Misalkan gambar pertama yang mesin itu, gambar terakhir mesinnya udah kebuka. Nah, tengah-tengahnya itu yang menganimasikan AI, tapi hasilnya itu sesuai keinginan kita, awal dan akhirnya. Kayak gitu Bapak Ibu. Ini mode kedua, dan mode kedua ini biasanya lebih bagus videonya karena udah kita kunci per frame-nya kayak gitu. Frame itu apa ya bahasanya? Gambarnya gitu. Perbingkai ya, perbingkai. Perbingkai. Nah, masalahnya kalau buat video, per video itu poinnya 20. Jadi satu akun bisa dipakai bikin 2 video saja. Berarti minimal bikin 1 menit video, kalau 1 video 10 detik itu butuh 3 akun. 3 akun Google yang gratisan. Nah, Bapak Ibu persiapkan tuh akun Google-nya. Ya, akun Google-nya. Nanti kita bikin gambar-gambar ini. Gambarnya bikin di 1 akun saja semuanya. Nah, untuk memvideokan itu nanti baru kita ganti-ganti akun. Oke, next. Nah, sudah. Video selesai, Bapak Ibu, secara teori. Dari gambar kita animasikan di Google Flow. Selanjutnya, kalau mau bikin voice over, sebenarnya voice over ini bisa kita langsung masukkan ke video AI-nya. Tergantung video yang Bapak Ibu mau buat. Kalau di videonya langsung mau bikin voice, promptnya berarti ditambahkan, buat dia berkata apa gitu. Tapi kalau mau back song aja voice over, pakai yang namanya Eleven Labs. Eleven Labs ini AI lain, dia ini gratisnya banyak. Dia itu bisa ngomongnya text to speech-nya bagus banget kayak narator beneran, dan sudah di custom, jadi nggak kaku. Kalau Bapak Ibu pernah pakai CapCut, itu kan kaku tuh ngomongnya AI-nya. Kalau Eleven Labs itu bisa pakai suara kita sendiri, bisa pakai suara yang sudah disediakan, dan itu lebih bagus. Bapak Ibu nanti boleh coba ini ya. Butuh script, masukkan Eleven Labs, voiceover, download audionya. Gitu. Lanjut nggak Bapak? Nah,
Biasanya yang bikin video bagus itu karena ada moving kamera. Misalkan saya mau video Bapak Ibu, kan pasti moving kamera nih, kamera mundur atau kamera rotation gini kan, atau kamera maju. Nah, biar nggak bingung promnya, itu buka web, ada web namanya AI Camera Movements.com. Itu kumpulan prom untuk masing-masing gerakan video. Jadi kalau pengen mesinnya tadi di syutingnya mundur, oh pakai yang mana nih? Oh zoom out. Nah kayak gitu. Tinggal copy promnya, masukkan ke AI videonya. Gitu. Oke, next. Nah, setelah bikin video voice over belum selesai Bapak Ibu. Masih ada editing. Ini part terakhir nih. Ngedit di CapCut, di VN atau di apa biasanya Bapak Ibu yang gratis? Ya. Adobe kalau bisa. Nah, kalau editing ini Bapak Ibu saya kira tidak perlu saya bahas ya, karena kan sederhana, tinggal masukkan scene-scene tadi, dikasih musik, dikasih sound effects, diekspor gitu aja. Kalau sudah, jadilah video yang seperti tadi kayak saya itu. Dikasih caption ya, ada tulisannya caption, ada yang lain. Nah, ini nanti berarti alatnya ada apa aja? Next, Bapak. Oh ya, ini hindari kesalahan dulu nih. Ini mungkin boleh Bapak Ibu foto atau ingat-ingat ya. Yang sering terjadi, satu, langsung membuat text to video. Ini sangat tidak disarankan. Jadi bisa pakai text to video, tapi tidak disarankan karena menjaga konsistensi. Yang kedua, prompt terlalu panjang. Nah, ada yang bilang kalau promptnya panjang itu hasilnya bagus. Sebenarnya bukan panjang, tapi prompt yang efektif. Karena kalau panjang, AI-nya kadang bingung, kontradiktif kadang. Kita pengennya di atas misalkan dolly out, gerakan kameranya mundur, tapi di bawah kita tulis setelah mundur maju. Itu nanti AI-nya agak bingung. Kita bikin promptnya itu fokus efektif, ya. Sudah saya share di Notion yang Bu Sandi kirim di grup, itu nanti ada contoh promptnya. Nah, terus yang sering terjadi nomor 3, tidak membuat story atau scene-scene tadi. Alur ceritanya nggak ada. Jadi harus dibuat dulu alurnya. Kemudian yang nomor 4, gambarnya berbeda style karena stylenya tidak dikunci, harusnya stylenya udah dipunyai. Yang orang sering salah itu di sini. Nah, yang nomor 5, kamera terlalu banyak bergerak. Kalau video-video yang tadi saya tampilkan, itu kebanyakan kamera diam, kamera mundur, sama kamera muter, itu aja. Kamera banyak, gerakan kamera itu ada yang drone dan sebagainya, itu tidak perlu saya rasa untuk beberapa kasus. Voice over monoton, jadi kadang ada voice over yang mesin adalah sesuatu, kurang tepat, kurang enak didengar. Nah, makanya tadi saya sarankan pakai Elephant Labs, karena itu nanti bisa naik turun nadanya kayak gitu. Subtitle terlalu kecil, dan yang terakhir durasi terlalu panjang. Biasanya AI itu kalau terlalu panjang dia itu juga kurang optimal. Jadi maksimal 10 second itu sudah cukup. Nah, ini yang disarankan ya. Teks, prompt, image, video, promptnya singkat dan spesifik ya. Pecah menjadi beberapa scene, ini kuncinya. Konsistensi karakter dan gaya visual. Gunakan AI Voice, Elephant Labs. Dan yang terakhir, maksimal. Begitu ya. Oke, next Bapak. Dah, terakhir Bapak Ibu. Ini boleh dicatat ini. Workflow-nya ya, dan alat-alatnya. Saya simpulkan ya, saya simpulkan. Pertama, brainstorming ide.
saya sarankan pakai ChatGPT supaya sama. Saya terbiasa pakai Gemini Pak, ya sudah nggak apa-apa. Cuma kalau saya sudah coba bagusan pakai ChatGPT. Ada satu lagi sebenarnya, Claude, tapi Claude itu terbatas chatnya. Yang kedua, menyusun konsep. Misalkan yang TKJ ingin membuat video tentang bagaimana cara sinyal bekerja. Berarti harus tahu alurnya apa videonya. Membangun tower dulu apa ya, itu silakan nanti dibuat. Yang ketiga, membuat prompt. Jadi udah kepikiran konsep idenya, kita buat promptnya. Sebenarnya nggak usah buat, karena kita tinggal minta ke ChatGPT. ChatGPT udah mengantongi konsep dan identitasnya, kita tinggal minta buatkan prompt 6 scene yang akan saya buat video kayak gitu ya. Nomor 4, baru kalau scene-nya udah dapat, buat gambar per scene-nya. Scene itu adegan ya. Kemudian review. Setelah review, oke, sudah konsisten dan udah bagus, kita bikin AI video generation-nya. Kemudian kita kelola di workspace, tambahkan voiceover, edit di CapCut, baru bisa jadi. Berarti kalau dihitung-hitung ada 10 tahapan untuk membuat satu video. Tim media sekolah, angkat tangan mungkin Bapak, tim media sekolah yang sering buat video. Operator Pak ya? Oh. Saya informasikan betapa effortnya panjenengan Pak. Buat satu video itu panjang banget. Ya, luar biasa Bapak. Karena saya juga tim media di sekolah. Jadi di balik video 1 menit terdapat proses yang sangat panjang. Konsep, pre-production, produksi, post-production. Gitu Bapak Ibu ya. Sangat-sangat luar biasa di balik 1 menit video. Nah, Mas, saya nggak mau ribet-ribet Mas. Ini kan terlalu hard untuk saya. Ada nggak yang cepat? Kok kebetulan pelatihan hari ini diadakan ketika Google itu memberikan promo. Ada promo di Gemini gratis 10 video pakai Gemini. Coba Bapak Ibu cek di HP-nya, muncul nggak ya kira-kira? Nah, kalau pakai Gemini Omni, ada tools baru dari Google, namanya Gemini Omni Bapak Ibu. Nggak usah pakai gini-ginian, udah bisa. Coba ya Bapak Ibu ya, cek pakai akun Bapak Ibu masing-masing. Gemini Omni. Bukan. Bapak Ibu buka Google Gemini aja, Google Gemini. Ada promo hari ini, gratis 10 video. Nah, akun saya kebetulan dapat. Nah, nggak tahu biasanya gitu itu. Akun saya gratis dapat bisa membuat video. Dan itu dibikin 10 video bisa. Ada nggak menu video di Gemininya Bapak Ibu? Ada nggak? Oh, berarti promonya bisa dipakai Mas Yan. Aplikasi Gemini Bapak Ibu di HP. Nah, setelah saya sampaikan manualnya, tadi kan panjang ya prosesnya. Kalau mau instan, pakai yang namanya Gemini Omni. Gemini Omni ini tools Google yang misalkan saya ngevideo sekarang, ruangan ini, itu ruangan ini bisa saya sulap jadi bengkel mesin. Saya taruh mesin apa sini, itu bisa Bapak Ibu, pakai Gemini Omni. Ya, luar biasa ya, perkembangannya AI itu cepat banget. Nah, kalau ini Bapak Ibu, itu adalah kerangka berpikirnya, jadi logika membuat videonya. Tapi kalau Bapak Ibu pakai Gemini Omni, tanpa mengetahui ini pun, hasilnya juga tetap kurang maksimal. Jadi tetap harus belajar konsep dasarnya, kemudian Bapak Ibu bisa pakai Gemini Omni untuk membuat video. Oke, hari ini saya praktekkan dua-duanya. Kita bikin video manualan dan kita bikin video instan. Kalau Gemini Omni tinggal ngomong, buatkan saya video, saya misalkan foto ya, foto ruangan ini, animasikan, jadikan bengkel mesin,
nanti mesinnya kita tempatkan di mana gitu bisa. Gitu Bapak Ibu ya. Ada kemudahan di balik kesusahan ya. Oke, lanjut. Ya, ini terakhir mungkin dari materi saya. AI memberi kita alat, workflow memberi kita arah, tapi ide kita lah yang membuatnya berarti. Jadi tantangannya sebenarnya bukan di AI-nya malahan, tapi apa yang ada di kepala kita. Kita harus kreatif lah gitu. Kalau efektifnya cari referensi dulu, nanti kita dapat inspirasi biasanya. Jadi video bagus atau tidak itu bukan tergantung toolsnya. Tools itu membantu saja. Kita bisa mengarahkan pakai apa-apanya. Tapi konsep story-nya lah yang membuat video kita itu disukai orang banyak gitu, bagus. Oke, kita sudah selesai belajar workflow video AI Maker. Next slide apa ya? Kok saya lupa? Oh, mari praktik terakhir. Iya. Nah, kebetulan tadi ada request dari Bu Sandi terkait administrasi. Nah, AI untuk administrasi. Kalau boleh tahu, ini karena saya belum nyiapin materi ya Bapak Ibu ya. Karena infonya juga tadi pagi, kita boleh diskusi aja ya nggak apa-apa ya. Saya mulai dari diri saya dulu. 80% pekerjaan saya itu saya udah nggak pernah nyentuh Bapak Ibu. Jadi saya bikin otomatis. AI-nya tiap pagi jam 8 pagi itu ngirimin saya lembar kerja, ngirimin saya materi, ngirimin saya PPT. Saya dikirimin otomatis. Pakai automatization namanya. Kalau mungkin Bapak di antara Bapak atau Ibu tahu, saya pakai N8N. Ada yang pernah pakai? Bapak Ibu? N8N? Belum ya? Jadi kalau ngomongin administrasi, guru itu kan administrasinya mungkin tidak jauh dari worksheet, materi, presentasi, input nilai, apalagi Bapak Ibu? Kalau di SMK, udah ya kayaknya ya. Ngopi katanya bapaknya. Ya, itu bisa kita buat di AI. Ya, cuma kalau misalkan membahas yang otomatisasi itu butuh 3 hari kayaknya. Karena harus memiliki basic IT begitu. Tapi basic itu bisa diajarkan sehari 2 hari. Kalau untuk Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu guru udah terbiasa belajar. Nah, sekarang saya mau diskusi dengan Bapak Ibu, kira-kira yang sudah menggunakan AI apapun untuk membuat worksheet bisa dibantu angkat tangan, membuat tugas LKPD gitu, ada yang pakai AI buatnya? Pakai semua? Oke. Berbentuk apa itu Bapak Ibu? Word? Gambar? ChatGPT ya Pak? Oke, berarti satu masalah selesai. Selesai ya Bapak Ibu ya, aman. Kemudian yang kedua, presentasi. Slide ini bikin pakai apa Pak? ChatGPT juga? Gamma AI. Oke, ada yang lain? Notebook LM. Nah, yang pakai notebook LM Bapak angkat tangan. Bapak Ibu? Pak Agung, mana Pak Agung? Pak Agung, mana Pak Agung? Pakai notebook LM ya Pak? Ya. Notebook LM itu juga bisa buat ngelola nilai loh Bapak Ibu. Di Excel yang terbaru updatean. Oke, ini saya bisa pakai laptop saya enggak ya Pak ya? Sambil jenengan setting ya Pak. Monggo Bapak Ibu sambil menunggu persiapan, masih ada waktu 15 menit sebelum kita break nanti. Kita usahakan diskusi selesai di sesi 1, setelah break nanti kita full praktik.
Jadi hari ini nanti goalsnya adalah kita bisa buat video dan nanti video pembelajarannya akan kita kumpulkan seperti itu. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan, diskusi. Ada waktu 15 menit, boleh video, boleh administrasi. Saya Monggo Mas Agung ya. belakang. Mas Agung. Bapak Agung monggo. Tadi angkat tangan. Insya Allah saya jawab. Monggo Pak Agung. Oh Pak Agung yang mana? Oh Pak Agung pribadi. Saya mohon izin di sini ya Bapak Ibu. Oh iya Bapak Ibu, ChatGPT-nya ada yang pro? Ada teknik Bapak Ibu dapat ChatGPT 3 bulan bisa generate gambar lebih banyak, 30 gambar sehari. Ada yang sudah tahu triknya? 30.000 3 bulan. Caranya pakai Shopee VIP. Bapak Ibu pernah? Pernah ya? Ya itu kalau Bapak Ibu mau pakai ChatGPT Go, itu limit gambarnya lebih tinggi, ada sampai 30 gambar sehari, lebih pinter juga. Ada fitur tambahan yang lain, itu pakai ChatGPT Go. Caranya beli Shopee VIP 29.000, nanti dapat ChatGPT 3 bulan gratis. Nah boleh itu kalau Bapak Ibu mau coba. Lumayan, karena fiturnya sangat-sangat berbeda dengan yang gratis. Kalau yang gratis itu sangat-sangat terbatas. Kalau yang Go lebih banyak ininya Bapak Ibu, keunggulannya. Ya monggo Bapak Ibu, kalau barangkali ada yang ditanyakan sambil kita nunggu waktu break ya, 10 menit. Bagus plus Bu. Tapi kalau plus itu mahal, lebih mahal maksudnya. Iya 300 sekian. Yang di Shopee itu yang Go, itu udah cukup. Saya pakai yang Go Bapak Ibu, itu udah cukup lah untuk kerjaan kita sebagai seorang guru, udah cukup. Karena kita sering generate gambar sekarang, presentasi dan sebagainya. Termasuk ini saya pakainya ChatGPT. PPT saya tadi itu pakai ChatGPT Bapak Ibu. Full pakai ChatGPT.
Kalau Bapak Ibu mau bikin voice over, masuk ke yang tadi saya sampaikan ya, Eleven Labs. Nah, ini login dulu pakai Google. Ini untuk voice overnya, ngomong-ngomong backgroundnya itu. Kalau misal nggak perlu, nggak usah, nggak apa-apa. Nah, menggabungkannya pakai CapCut. CapCut ini bisa lewat browser, boleh. Nah, ini ketika hasilnya kurang pas, berarti promptnya harus kita olah lagi. Nah, ini kita ulang-ulang terus, tantangannya di situ sampai menghasilkan animasi yang sesuai ilmu pengetahuan. Nah, kayak gitu. Nah, karena keterbatasan waktu, maka hari ini kita belajar workflow. Workflow-nya seperti ini. Intinya perpindahan aplikasi seperti itu. Nah, animasinya seperti ini. Kurang lama ya Bu ya. Saya dulu pelatihan video itu 6 hari Bu. Bootcamp 6 hari. Karena memang sangat banyak materinya. Tidak semua dari kita kan orang media, orang visual. Nah, video ini menggabungkan semuanya. Editing, planning, ngeprompting, banyak Bu. Gak apa-apa, nanti sambil terus belajar ya Bu ya. What is going on? Suaranya muncul ya? Informatif maupun konten lainnya. Ini kalau mau bikin voice over Bapak Ibu di Eleven Labs ya. Kok Yayasan Bahrul Huda? Yayasan Bahrul Huda Tuban. Salah. 21 tahun. Tahukah kamu, setiap makanan yang kita makan menempuh perjalanan luar biasa di dalam tubuh. Proses dimulai di mulut, saat gigi mengunyah dan air liur mulai mencerna makanan. Nah, bagus ya Bapak Ibu ya. Ini namanya Eleven Labs. Bapak Ibu kalau bikin video pembelajaran, VO-nya dari sini. Bagus Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita ekspor di CapCut, disatukan dengan video. Tahukah kamu, setiap makanan yang kita makan menempuh perjalanan luar biasa di dalam tubuh. Proses dimulai di mulut,
saat gigi mengunyah dan air liur mulai mencerna makanan. Makanan kemudian didorong melalui kerongkongan menuju lambung untuk diaduk dan dipecah menjadi kimus. Selanjutnya, kimus masuk ke usus halus, tempat sebagian besar nutrisi diserap ke dalam aliran darah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sedikit saja hasilnya yang memang karena kita Sisa buru-buru waktu makanan ya. bergerak ke usus besar untuk menyerap air. Lalu Ini proses akhirnya. Jadi video seperti ini. Iya Ibu. Tinggal ditambahkan promnya aja. Pakai bahasa Indonesia gitu. Iya. Oke, Bapak Ibu, selesai sudah materi videonya. Ini gambarnya jadinya kayak gini, Bu. Ini tahukah kamu, setiap makanan yang kita makan menempuh perjalanan luar biasa di dalam tubuh. Proses dimulai di mulut, saat gigi mengunyah dan air liur mulai mencerna makanan. Makanan kemudian didorong melalui kerongkongan menuju lambung untuk diaduk dan dipecah menjadi kimus. Selanjutnya, kimus masuk ke usus halus, tempat sebagian besar nutrisi diserap ke dalam aliran darah. Nah, udah kayak di TikTok ya Bu ya. Nah, cuma kita memang PR-nya adalah menyempurnakan ya promnya kayak gitu. Hari ini kita belajar workflow, oh caranya gitu. Nah, hanya saja hasilnya itu tergantung kreativitas masing-masing. Gitu ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Catatannya saya kirim ke Bapak Ibu ya, termasuk materinya. Sudah Ibu Sandi? Alhamdulillah waktunya pas ya. Baik Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat ilmunya. Dan jangan lupa itu adalah PR buat Bapak Ibu untuk disetorkan ke sekolah ya, Bu Sandi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Billahi hidayah wa taufik, saya tutup presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih narasumber kita pada pagi hari ini. Luar biasa nggih Bapak Ibu. Masih semangat? Ini karena kita keterbatas waktu, maka kita sudahi dulu kegiatan pada hari ini. Untuk tagihannya tetap ya Bapak Ibu, jadi tetap untuk mengirim video pembelajaran, nanti kami share untuk linknya. Iya, kalau tadi narasumber kita bilangnya seharusnya 6 hari ya Mas ya. Oke, dengan demikian terima kasih, mohon maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.